Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala laila nisfu Sya'ban. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam ini kita semua masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini, tepatnya pada malam nisfu Sya'ban, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan hingga 1 tahun ke depan insyaallah. Salawat serta salam marilah kita sama-sama peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam ini, seperti yang telah saya sampaikan tadi, tepatnya pada malam nisfu Sya'ban. Menurut para ulama, bahwasanya nisfu Sya'ban ini adalah malam yang mulia. Ini dibuktikan, dikatakan oleh ulama, wa ta'addudul asma yadullu ala syarafil musamma wa azamatihil mar'iyah. Bahwa di antara kemuliaan daripada malam nisfu Sya'ban itu adalah terdapat beberapa nama. Jadi nisfu Sya'ban itu, atau malam nisfu Sya'ban itu mempunyai beberapa nama. Ini dijelaskan dalam kitab Dalil Ta'ihi Al-Hayran Fima Urida Al-Lailati Nisfi Min Sya'ban, karangan Abu Bakar Al-Adani Ibnu Ali Al-Mashhur. Di antara nama-nama malam nisfu Sya'ban itu, di antaranya adalah Laila bil Khair. Jadi malam ini dikatakan oleh para ulama sebagai malam cinta kebaikan. Kenapa dikatakan malam ini adalah malam cinta kebaikan? Karena pada malam ini kita dituntut untuk memperbanyak melakukan amal soleh. Sebentar kita akan sampaikan beberapa riwayat yang mengenai fadilah-fadilah daripada melaksanakan amal soleh di malam nisfu Sya'ban ini. Selanjutnya, malam nisfu Sya'ban juga dinamakan Lailatul Qismati. Maknanya Lailatul Qismah yaitu malam pembagian. Kenapa dikatakan malam pembagian? Lima yuqsamu fiha minal arzaqil hissiyah wal ma'nawiyah. Karena pada malam ini akan dibagikan rezeki kita. Jadi malam ini adalah pembagian rezeki. Kemudian malam nisfu Sya'ban juga dinamakan Lailatul Ghufran, yaitu malam ampunan. Di mana pada malam ini disebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Abdul Razzaq, dikatakan bahwa innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban, melihat pada malam nisfu Sya'ban itu ilal ibadi, kepada hamba-hambanya, tentu hamba-hambanya yang melakukan amal soleh.
fayaghfiru li ahli al-ardi, ya, maka mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulan, kecuali orang musyrikan yang melakukan kesyirikan, atau musyahinan, atau melakukan permusuhan. Jadi selain daripada dua orang ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan keberkahan malam nisfu Sya'ban ini akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula juga malam ini dinamakan dengan Lailatul Ijabah, yaitu malam diijabahnya doa kita. Hal ini berdasarkan sebuah asar dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, khamsu layalin la yuraddu fihinna ad-du'a. Ada 5 malam di mana Allah tidak akan menolak doa kita. Salah satu di antaranya adalah yaitu Lailatul Nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Ini beberapa nama yang disebutkan oleh para ulama mengenai nama malam nisfu Sya'ban. Nah, sekarang kita akan melihat apa fadilahnya ketika kita melakukan amal soleh sepanjang malam ini. Dikatakan oleh para ulama, wa amma fadilatul amali fi lailatin nisfi min Sya'ban, adapun fadilah melakukan amal soleh di malam nisfu Sya'ban ini, ya, wa tafridiha bilauni min alwani ta'ati ta'budiyah, dengan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah apapun yang kita lakukan. Fa amrun mukhtalifun fi sya'ni bainal ulama li ikhtilafi iqtibas riwayat ats-tsabitah al-marwiyah. Sekalipun perkara ini ulama berbeda pendapat mengenai riwayat-riwayat yang menjelaskan mengenai fadilah atau amalan-amalan yang dianjurkan kita untuk laksanakan pada malam nisfu Sya'ban ini. Wa qad kana as-salafu as-salih, tetapi para ulama salafus salih radhiyallahu anhum yaqbaluna ma jaa min ahaditsil fadail, mereka menerima semua hadis yang sifatnya anjuran atau fadilah mengenai malam nisfu Sya'ban ini, walau kanat dha'ifah, sekalipun status hadisnya itu adalah dhaif, lemah. Idza ta'addadat syawahidun naqliyah, ya, dengan catatan di mana hadis-hadis yang dhaif ini tergolong sebagai hadis dhaif, ya, syawahidnya atau syahidnya itu tergolong banyak sehingga bisa menguatkan. Ya, malam yakun hadisan mawdu'an, ya, atau kana min al-ahaditsil muftarah. Kemudian di antara hadis-hadis yang diterima oleh para ulama saleh, ulama salafus saleh, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah radhiyallahu anhu, min qawlihi, dikatakan, idza kanat, apabila wasumuha anharan, jadi apabila masuk malam nisfu Sya'ban, kemudian pada malam itu beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, wasumu, kemudian melaksanakan puasa, wasumuna naharaha, berpuasa pada siang harinya, fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yanzilu fiha al-ghurub asy-syams ila samai dunya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala turun pada malam itu sampai terbenam matahari, ila samai dunia, sampai ke langit dunia. Fayaqulu, lalu dikatakan, ala mim mustaghfirin faghfir lahu, siapa saja yang meminta ampun kepada aku, kata Allah, maka mulai malam ini sampai besok,
sampai besok ketika akan terbenam matahari, ya, jadi 1 hari full. Jadi waktunya malam ini sampai menjelang maghrib. Siapa saja di antara hambaku yang meminta ampun, maka aku akan berikan ampunan kepadanya, kata Allah. Ala mim mustarzakin farzuquhu. Dan siapa saja yang meminta rezeki kepadaku, mulai malam ini sampai menjelang maghrib besok, di akhir ya hari besok, farzuquhu, maka jadi siapa saja yang meminta rezeki, maka saya akan berikan rezeki kepadanya. Dan apa saja yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan janjikan. Dengan catatan, mulai malam ini marilah kita memperbanyak amal soleh, kemudian besok kita berpuasa. Nah, apa niatnya untuk puasa besok? Ya, kita niatkan, ya, karena kebetulan juga besok hari Kamis, maka kita bisa meniatkan. Pertama, kita niat untuk puasa nisfu Sya'ban. Ya, jadi sebentar malam, sebentar ini, atau pada saat makan sahur, kita niatkan, saya niat puasa nisfu Sya'ban, dan saya ikutkan puasa pada hari Kamis karena Allah. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadis ini, ya, kita akan diberikan, baik itu berupa pengampunan dosa, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hal-hal yang lain yang merupakan hajat kita, baik hajat dunia, lebih-lebih di hajat di akhirat kelak. Kemudian dalam riwayat yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Hakim mengenai fadilah malam nisfu Sya'ban ini, ya, riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya bisanadihi an Aisyah, dengan sanad dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ia berkata, Inna Allah Ta'ala yanzilu laylatan nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah Ta'ala turun pada malam nisfu Sya'ban, ila sama'id dunia, ke langit dunia, ila akhirin nahari min ghadihi, sampai akhir siang besok, faya'tiku minan nasi, maka dibebaskan, ya, manusia itu, ya, bi'ada di sya'ri ganam, ya, sejumlah bulu yang ada pada kambing. Jadi besok adalah hari malam ini sampai besok adalah hari pembebasan. Inilah beberapa riwayat yang oleh ulama salafus saleh, ya, tetap menerima hadis ini sekalipun hadis ini tergolong sebagai hadis dhaif. Ya, sebenarnya ada juga hadis yang tergolong sebagai hadis hasan. Memang masalah malam nisfu Sya'ban ini, ya, ada juga sebagian yang mengatakan bahwa amalan khusus dilaksanakan pada malam nisfu Sya'ban ini adalah sesuatu perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengutip dalam sebuah kitab Asy-Syiratul Mustaqim, risalah fima qarrarahu ats-thiqat wal isbat fi lailatin nisfi min Sya'ban, di mana kitab ini dikeluarkan oleh Syekh Albani. Di situ dikatakan bahwa, ya, secara umum beliau mengkritik apa-apa yang dilakukan kebanyakan umat Islam, tapi ada satu paragraf di sini beliau sampaikan, amma ihya'ul insani li hadhihi al-lailati wahdah bil ibadatil mutallaqah. Adapun menghidupkan malam nisfu Sya'ban, ya, dengan melaksanakan ibadah secara mutlak, artinya melaksanakan ibadah pada malam ini tanpa ada keterikatan. Jadi semata-mata beribadah, misalnya baca Quran, baca surah Yasin misalnya, tanpa menentukan sekian kali. Ya, dan ada juga yang menetapkan dibaca sampai 3 kali. Ya, menurut dalam kitab ini yang kecenderungannya tidak membenarkan amalan sebagian masyarakat Islam saat ini, tapi beliau mengatakan seperti ini. Jadi siapa adapun yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban
tapi dengan niat beribadah secara umum, tidak secara khusus. Ya, fi jumlatin ma tayassara lahu ihyahu min layalin. Ya, jadi sejumlah amalan-amalan yang baginya ya tidak menyulitkan, itu sangat mudah ia lakukan. Raja'a yakuna laha fi istijabati doa, dengan harapan mudah-mudahan diistijabah doanya, dikabulkan doanya oleh Allah, wa qabul ibadah, dan dengan niat mudah-mudahan ibadah yang dilakukannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang dikatakan oleh beliau? Falaysa fihi min ba'sin, maka hal ini tidak apa-apa. Jadi beliau yang pada dasarnya tidak setuju apa yang dilakukan oleh sebagian besar umat Islam saat ini dengan menghidupkan malam nisfu Sya'ban, ya, tidak setuju. Tetapi ada di akhir tulisan di sini disebutkan bahwa ketika pada malam nisfu Sya'ban melakukan amal soleh, tapi dengan niat ibadah secara umum, ya, bukan secara khusus. Ya, beribadah sebanyak-banyaknya, baca Quran sebanyak-banyaknya, membaca istighfar sebanyak-banyaknya, membaca doa sebanyak-banyaknya, maka hal ini kata beliau itu tidak ada masalah. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara khusus malam ini saya live untuk menyampaikan perkara ini karena saya pikir ya malam ini adalah malam spesial dan kesempatan juga kita semua kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dijanjikan tadi bahwa mulai malam ini sampai besok di akhir hari besok menjelang buka puasa, ya, kita mohon kepada Allah agar musibah yang menimpa khususnya di negara kita ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya musibah adanya virus corona ini. Jadi mari perbanyak kita berdoa, kalau perlu ya secepatnya diangkat oleh Allah sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Jadi mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan apa yang dijanjikan Allah dalam hadis-hadis yang telah saya sampaikan tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya kita mohon agar segala bencana yang menimpa negara kita ini khususnya dan negara di dunia pada umumnya yang cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan untuk kita semuanya, bisa menjadi motivasi, ya, sehingga mulai malam ini saudara-saudaraku misalnya yang ada di Jayapura, sekarang sudah 9:30 di sana, masih ada kesempatan untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran, baca surah Yasin, surah Al-Waqi'ah, surah Tabarak, kemudian kita memperbanyak beristighfar, memperbanyak membaca salawat, kalau bisa kita bersedekah, ya, sehingga harapan kita mudah-mudahan malam ini insyaallah ya seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga kita mohon panjang umur. Mudah-mudahan tahun depan kita masih bertemu dengan malam nisfu Sya'ban tahun 1442 Hijriah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.